MOP Lovers, senang sekali saya Mesty Hanita kembali di Cinemob. Dan kalau Cinemob hadir, tandanya akan banyak sekali informasi-informasi mengenai perfilman Indonesia maupun luar negeri yang sangat menarik yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa dulu dong. Mendingan sekarang subscribe dulu MOP Channel dan jangan lupa untuk saksikan program-program menarik lainnya di MOP Channel. Tapi di Cinemob kali ini ada yang spesial nih ya. Wah, kira-kira apa ya? Yang pasti aku udah gak sendirian hari ini karena sudah ada case dari teman tapi menikah dua. Teram-teram, tepuk tangan dong. Yang di studio boleh tepuk tangan, yang di rumah juga boleh tepuk tangan. Karena hari ini kita sudah kedatangan Adipati Dolken dan juga ada Mawar De Jong. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Ya udah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak mengenai film terbaru kalian. Sekalian promo juga di sini, sekalian kasih tahu juga sama MOP Lovers film ini kenapa harus ditonton dan apa yang spesial dari film ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, aku mau kasih informasi nih sama MOP Lovers semua di rumah mengenai film-film yang sedang tayang di bioskop minggu ini. Kira-kira apa aja? Yuk, kita lihat sama-sama. Yang pertama kita punya film Kanjeng Kliwon. Film ini bergenre horor, film yang menceritakan tentang Agni yang diperankan oleh Amanda Manopo. Seorang dokter asli Bali akan menikahi kekasihnya yaitu Nico yang diperankan oleh Chris Lawrence, seorang fotografer dari Jakarta. Wow, gimana jadinya ya kalau pasangan kekasih dalam dunia nyata ini beradu akting dalam satu produksi film yang sama MOP Lovers? Nah, mereka berdua tengah sibuk mempersiapkan pernikahan mereka dengan bahagia. Hingga tiba pada malam Kanjeng Kliwon, yaitu malam di mana makhluk mistis masuk ke dalam dunia manusia. Kebayang deh ya, seremnya kayak gimana gitu film ini. Nah, menurut MOP Lovers, mampu nggak ya mereka melangsungkan pernikahan dengan selamat dan bahagia? Kemudian yang lagi tayang di bioskop ada film Milea, Suara dari Dilan. Para pemainnya sih pernah mampir ke Cinemob nih MOP Lovers. Jadi buat kamu yang belum nonton Cinemob episode Milea, langsung aja cari videonya di YouTube ya. Film ini merupakan episode terakhir dari cerita cintanya Dilan dan Milea. Dalam film ini digambarkan bagaimana sih kejadian yang sebenarnya yang dialami dari sisi Dilan. Film Milea, Suara dari Dilan ini merupakan cara Dilan untuk mengingat semua kisah cinta yang ia pikir akan bertahan selamanya. Kalau kata Dilan, akhir cinta yang happy ending, tapi nggak happy ending. Nah, kalau kita dengar mengenai film Teman Tapi Menikah nih, pasti semuanya tertuju sama Ayudhya, sama Dito, sama Sekala. Nah, tapi yang pasti ini filmnya karena yang kedua pasti ada yang spesial nih. Makanya hari ini kita datengin case dari film TTM 2, Teman Tapi Menikah 2. Wah, ini kalian boleh perkenalkan dulu sama MOP Lovers di rumah, pemerankan sebagai siapa? Dari Adi dulu. Gue tetap berperan sebagai Dito Percussion. Dan aku Mawar De Jong, di sini aku berperan sebagai Ayudhya. Ayudhya. Nah, ini kan pasti ada pertanyaan nih dari netizen dan juga penonton atau ya pencintanya TTM gitu ya. Kenapa sih kok pemeran utama perempuannya diganti? Ada yang bisa jelasin nggak? Nggak ada yang bisa jelasin sih kalau di sini. Karena yang punya keputusan itu ada di Falcon Pictures-nya, PH-nya. Jadi kita nggak dikasih tahu kenapa juga alasannya. Dan ternyata memang Mawar, ya udah kita menjalankan semuanya dengan seprofesional mungkin gitu. Oke, jadi kalau Mawar kan baru masuk nih di sini gitu ya dan menjadi Ayu tetap ya, menjadi seorang Ayu. Untuk di TTM 2 ini perkembangan ceritanya seperti apa nih? Bisa ceritain dikit nggak? Yang di kedua ini lanjutan dari pertama yang kan di ending pertama tuh menikah kan gitu. Di kedua ini kita lanjutannya, kita setelah menikah tuh kita punya mimpi besar gitu. Mimpi yang emang kita mau keliling dunia, kita mau bikin hal-hal kreatif. Terus tiba-tiba kita punya pertanyaan, kalau kita punya anak gimana ya, kita siap nggak ya gitu. Nggak tahu nggak lama Ayunya hamil. Oh gitu. Dari setelah menikah tuh kayak cuma beberapa bulan Ayunya hamil. Jadi nanti konflik itu di seputar itu ya? Iya. Nah terus di saat Ayu hamil, mimpi-mimpi kita gimana nasibnya gitu. Kayak kita bisa nggak ya tetap bisa traveling ya, kita tetap masih bisa bikin sesuatu yang emang besar nggak ya untuk mimpi-mimpi kita gitu. Itu sih, jadi lebih ke arah sana. Belum lagi mood-moodnya Ayu yang lagi hormonnya berubah segala macam kayak gitu. Terus point of view Dito yang melihat Ayu tuh yang awalnya sahabatan banget, terus harus jadi lebih serius, harus lebih dewasa, harus lebih wise gitu ngadepin semua. Karena bentar lagi udah jadi bapak gitu. Iya, itu dia. Gitu jadi sih, perubahan dari karakter seorang Dito-nya yang tadinya emang single, seorang teman, punya mimpi yang besar, terus tiba-tiba mau punya anak gitu. Iya. Oke, itu mungkin kesulitan dari seorang Dito. Tapi kalau dari Mawar sendiri, Mawar ini masuk ketika film ini sudah menjadi yang kedua gitu ya. Atau udah jadi sequelnya lah gitu. Apa kesulitannya Mawar masuk di film ini menjadi seorang Ayudhya?
Kesulitannya pertama pasti menyesuaikan diri sama Dodot sama Mas Rako dulu. Terus juga di film Teman Tapi Menikah 2 ini karakter Ayunya sendiri lagi hamil. Sedangkan aku masih 18 tahun dan aku belum pernah membayangkan aku hamil itu gimana. Terus juga apa yang disampaikan Dodot tadi juga kayak perubahan-perubahan hormonnya. Terus kita kayak harus bener-bener ngerti kenapa sih ibu hamil seberubah ini hormonnya gitu. Pas kamu ditawarin film ini, pernah nggak kamu ngerasa ragu, aduh ini kan kemarin diperanin yang pertamanya bukan gue nih, terus sekarang tiba-tiba harus gue dengan karakter yang berbeda banget dengan diri kamu pastinya. Pernah nggak ragu gitu? Awalnya sempet ragu dan deg-degan sih, karena kayak takut juga, maksudnya kayak ini tanggung jawabnya lumayan gede, bukan cuma karena sama-sama menjadi Ayu gitu, tapi juga pasti bakalan dibandingin dengan Kak Ayu aslinya gitu kan. Pasti deg-degan sih awalnya. Karakternya juga gitu ya. Terus untuk pendalaman karakternya sendiri kamu gimana nih? Secara kan masih muda, masih 18 tahun. Terus termasuk baru juga gabung sama tim lama. Pendalaman karakter yang kamu lakukan apa? Banyak ngobrol sama Kak Ayu, sama Kak Dito. Terus juga kayak lebih banyak ngobrol sama Dodot juga karena kita harus membangun chemistry sebagai sahabat gitu kan. Dan juga sempat ngeliat beberapa video referensi ibu hamil sih. Dan juga kayak kontraksi itu gimana, melahirkan gitu-gitu. Oh gitu ya, jadi belajar sendiri juga ya. Kalau Adi gimana nih? Apa kesulitannya di sini? Kesulitannya tuh di sini mungkin lebih pendewasaan secara pola pikir aja sih. Yang di pertama soalnya dia tuh lebih ngocol, lebih nggak mikir, mungkin lebih suka-suka dia lah gitu. Yang kedua nih emang harus lebih mikir karena memang tanggung jawabnya lebih besar gitu kan. Terus lebih mendewasakan diri, lebih berpikir dengan cara yang lebih wise karena gue ngeliat ada anak gue di perutnya sahabat gue gitu, di perutnya sahabat gue yang akhirnya berubah menjadi oh dia istri gue sekarang gitu sih. Jadi emang pola pikirnya yang lebih dalam sih di sini. Gestur segala macam tetap sama, tetap ada main percussionnya juga. Tapi lu tuh sama Dito punya sifat yang sama nggak sih? Enggak sih sebenarnya, gue lebih mirip ke Ayu sebenarnya. Oh serius? Oh gitu ya? Lebih serius, Ayu tuh lebih serius, lebih diem, lebih apa ya? Sedangkan Dito kan lebih santai, lebih ngocol banget lebih gitu ya? suka-suka dia ngapain gitu kan. Nah kalau Ayu tuh lebih serius, gue lebih ke Ayu. Oh gitu, jadi emang merubah diri atau sifatnya dari diri lo sendiri agar menjadi seorang Dito gitu di situ ya. Kalian tuh sebenarnya udah kenal belum sih sebelum main film ini? Sebelumnya pernah main film juga sekali, cuman satu scene doang tapi sempat di warkop waktu itu ketemu. Terus Sempat promo film bareng. Tapi juga. buat main scene panjang kayak gini belum pernah dong. Terus gimana nyatuin chemistry-nya? Secara kalian di sini kan jadi pasangan suami istri. Udah gitu yang tadinya teman terus tiba-tiba harus menjadi pasangan gitu. Gimana caranya selain ngobrol tadi? Lebih ke gimana, jadi kayak emang uniknya Ayu sama Dito tuh dia berangkat dari sahabatan gitu kan. Gimana caranya kita bisa nge-build ini tuh kelihatan banget loh, kental banget kalau kita sahabatan banget gitu. Nah akhirnya dengan cara ngobrol-ngobrol terus kayak kita tuh punya waktu 2 hari atau 3 hari gitu sebelum kita syuting untuk ketemu sama Ayu Dito juga lagi di Bali waktu itu. Kita naik motor muter-muter ngobrol intens terus sempet karaokean juga. Melihat keseharian mereka juga ya, jadi kalian bisa tiru gitu apa yang mereka lakukan, sifat mereka seperti apa, sikapnya juga gitu. Jadi lebih niru ke situ. Iya, untungnya gue juga sama Ayu sama Dito tuh udah kenal sebelum mereka nikah kan. Jadi emang pas ngeliat, jadi gue tau perjalanannya gitu dan itu bisa jadi metode gue untuk gue terapin sama si Ayu juga waktu itu gitu. Lama nggak Mawar dapat chemistry sama Adipati Dolken? Bisa dibilang lumayan lama sih. Kenapa sih? Apa kendalanya bisa lama gitu? Padahal kan kalian sebelumnya udah pernah ketemu gitu. Apa karena perbedaan umurnya atau kenapa? Enggak sih, ya itu sedikit. Kayak berapa persen dari semua kenapa lama itu, tapi kayak karena aku emang anaknya pendiam, jadi dia kayak udah kehabisan topik gitu loh. Kalau belum kenal emang kayak belum nyaman, jadi kayak ada rasa belum percaya sama dia nih gitu. Oh gitu ya? Gitu sih. Belum bisa dipercaya tuh, tadinya muka lo udah gak dipercayanya loh sama dia Sering loh. terjadi. Sering terjadi ya, tapi walaupun akhirnya bisa dipercaya. Dan ternyata kalau misalnya udah deket, ternyata dia rame juga dan seru orangnya. Iya, ya. rame banget. Oke, ini kalau ngomongin film Teman Tapi Menikah 1 dan Teman Tapi Menikah 2, ini nggak mungkin banget orang nggak banding-bandingin. Pasti dibanding-bandingin. Nah, dulu kan sama Vanessa nih lawan mainnya kamu, sekarang sama Mawar. Apa bedanya? Jelas beda sih, memang menurut gue mereka berdua nih ada di tempat yang tepat menurut gue. Vanessa tuh lebih fun, lebih meledak-ledak ibaratnya gitu, lebih kayak fireworks.
Dan memang itu tepat banget ada di Ayu yang waktu SMP, SMA, Sebelum menikah ya? sebelum menikah gitu. Jadi emang sudah takdir menjadikan dia di situ tuh gitu. Nah di yang kedua ini emang Ayunya berubah drastis, jadi lebih dalam, lebih lebih serius gitu. Lebih keibuannya belum ya kelihatan sih. Cuman lebih apa ya, lebih dewasa, lebih mature, lebih dalam lah intinya gitu. Nah Mawar bisa mainin itu dengan baik juga, dengan tepat juga. Jadi memang udah takdir kalau emang dua-duanya dapetin karakter Ayu yang berada di posisi yang berbeda gitu. Oke. Padahal Mawar juga umurnya masih muda banget ya, tapi dia lebih bisa berakting menjadi lebih dewasa gitu. Iya. Dapat berarti ya. Dapat. Nah ini PR-nya berarti kalian MOP Lovers harus nonton. Kenapa? Karena ya memang masing-masing punya karakter yang berbeda dan penempatan perannya juga pas banget. Kalau dulu Vanessa di TTM 1 karena dia masih sekolah gitu ya sifatnya, tapi kalau di sini juga Mawar berbeda. Mawar gimana perasaannya? Harus adu acting sama Adipati Dolken, deg-degan nggak? Kan dia ibaratnya lebih senior lah dibanding kamu. Awalnya sih deg-degan karena emang gimana pun maksudnya mulai project baru, bakalan ketemu karakter baru, orang-orang baru, pasti deg-degan sih, bukan cuma sama Dodot doang gitu. Ketemu Mas Rako juga awalnya deg-degan, kayak aduh. Pertama kali nggak main di filmnya Mas Rako? Di Warkop sempat, tapi yang cuma satu scene itu, iya. jadi kayak bener-bener belum tahu apa-apa, belum tahu situasi kondisinya gimana. Dan ya deg-degan sih pasti. Gimana sih seorang Adipati Dolken di mata kamu? Mungkin MOP Lovers ada yang belum tahu nih, kalau misalnya di mata orang-orang kan Adipati tuh orangnya kayak gini, tapi sebenarnya kayak gimana nih di lokasi syuting atau keadaan yang sebenar-benarnya? Baik, Baik, jujur, terus juga lumayan jahil. Agak receh. Oh gitu ya. Tapi kerecehan itu nggak yang bikin kamu juga jadi gampang melebur di lokasi syuting dan akhirnya juga bisa chemistry-nya juga bisa dapet sama Dodot sih, akrab gitu gue ya Dodot gitu. Dia kan agak receh nih, aku receh banget sih, jadi di situ ada sedikit kesamaannya. Oke. Jadi sesama receh harus berteman ya, dan akhirnya harus kompak. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kita lihat dulu nih trailer dari film Teman Tapi Menikah 2 ya. Kayaknya seru banget sih, aku udah ngintip sedikit soalnya. Ini dia. Pertama kali ketemu dia, biasa aja. Ayu. Dita. Tapi setelah satu perpisahan, aku baru sadar. Apa itu? Hubungan ini gak biasa. Mau nangis. Enggak, Toh. Setiap kali lo lihat gue enek, lemes, emosi, lo pikir gue gak berusaha nahan? Lu tuh sekarang lagi nyerah aja sama diri lu sendiri, tau gak? Gue tau lu kuat kok. Terus rencana-rencana kita gimana, Cip? Tolong bisa diem dikit gak sih, lo bikin gue mekah. Kamu kita udah siap belum sih jadi orang tua? Aduh, badan mami udah full banget nih. Susah loh ini. Tapi kalau tadi lihat beberapa scene atau beberapa adegan itu ada yang flashback ke belakang ya. Ya flashback ke belakang ya, bukan ke depannya. Ada yang flashback gitu. Berarti itu retake lagi? Iya, retake lagi. Karena memang kita kan mau ngebuat orang yang belum nonton di TTM 1 terus mau langsung nonton TTM 2 tuh mereka supaya bisa ngikutin alur cerita mereka. Ayu sama Dito itu kayak gimana di awalnya gitu. Oke, tanpa harus menonton yang satu dulu gitu, tapi udah bisa nonton langsung di yang kedua ini dengan versi lengkapnya karena ada beberapa flashback. Nah, Mawar sendiri, itu berarti kamu nonton dulu yang lama dong, melihat seperti apa? Aku emang sempet nonton yang pertama, tapi emang nggak diwajibkan sama Mas Rakonya sendiri. Kalau mau nonton nggak apa-apa, kalau nggak pun nggak apa-apa. Kayak di TTM 2 juga ada beberapa adegan kayunya sebelum hamil, jadi kayak aku nyamain itu sama adegan-adegan flashback itu tadi sih. Oke, berapa lama sih proses syutingnya? Syutingnya 24 hari, hampir sebulan lah. Hampir sebulan ya. Semuanya di Jakarta atau ada di mana di daerah lain? Jakarta, Puncak, sama Bali. Oh, Jakarta, Puncak, sama Bali. Nah, karakter Ayu di sini kan sama nggak sih sama karakter asli Mawar dalam keseharian? Enggak sih, cuma karakter Kayu waktu dia hamil dia agak mudian dan ya aku agak mudian juga sih. Oh, jadi kamu agak mudian juga ya aslinya ya, jadi nggak gitu sulit lah ya? Sebenarnya agak sulit sih Kak, karena kayak banyak kayak masalah-masalah kecil di mana bikin Kayunya tuh marahnya marah banget. Tapi kayak aku sampai sekarang masih bingung kenapa sih bisa sampai semarah itu gitu sih. Ada nggak sih cinlok atau rasa-rasa gimana gitu? Siapa sih nggak suka sama Adipati Dolken ya kan? Ya kan, tuh kan pada bilang iya. Cinlok pasti ada lah di lokasi tapi ya.
Ya udah untuk di lokasi aja. Oh di lokasi aja, oh gitu. Cinlok di lokasi, karena sebagai Ayu dan sebagai Dito gitu. Oke, Mawar juga sempat ada kebawa perasaan gitu, karena kalian kan acting berdua terus. Kebawa dalam scene mungkin sih. Oh gitu, tapi setelah film ya udah gitu. Gitu, udah gitu aja, bener nih. Ketawanya kayak menyembunyikan sesuatu ya. Untuk kalian berdua secara pribadi, kalian percaya nggak sih ada teman yang bisa menikah selain Ayu sama Dito ya? Aku percaya karena dari teman itu pasti dimana kita ngerasa paling nyaman itu sama teman, terus kita nyeritain semua jeleknya kita sama teman, dan di saat di situ tumbuh cinta, aku percaya sih, maksudnya kayak melewati hari-hari paling banyak itu pasti sama temen gitu. Tapi awkward nggak sih? Kan biasanya temenan, terus tiba-tiba harus jadi pasangan. Pasti ada dong rasa awkwardnya. Awalnya mungkin ya, tapi ya kayak Kak Yudito sih, sampai sekarang mereka masih kayak ada romantisnya, tapi ada juga kayak lucunya, maksudnya kayak temenannya kayak banget gitu ya. Adegan apa yang menurut kalian paling berkesan dari semua scene yang kalian jalani? Adi dulu. Kalau ending sih kalau aku ending tuh paling berkesan, paling susah dan paling berimpact kayaknya buat orang-orang. Kayak itu sih. Tapi buat diri kamu sendiri berimpact nggak? Belum ngalamin. Oh, belum ngalamin. Oke. Nggak pengen dikasih tauin juga endingnya tuh kayak gimana. Sabar ya. Harus nonton. Ending ya. soalnya. Ending, pokoknya ada di ending katanya, itu yang paling berkesan. Kalau Mawar apa? Aku juga di ending. Oh sama ya? Oh berarti segitu kerennya ending di film ini, jadi harus ditonton banget nih. Jadi penasaran, nggak mau kasih bocoran dikit apa gitu? Susah, nggak bisa, ntar jadi nggak spesial kalau kasih bocoran. Iya jadinya spoiler ya, malah itu di ending. Pokoknya yang ending itu. Ending itu. Adegannya susah atau memang touchy atau apa? Adegannya susah, berkesan, berimpact. Oke, susah. Berkesan dan ada impact-nya dan relate sama semua orang. Apa kejadian lucu yang kalian alamin ketika syuting dari Teman Tapi Menikah 2 ini? Apa? Adi ada nggak? Aku lupa. Kejadian lucu selama syuting sih mungkin di luar lokasi syuting ya, misalnya kayak kita tuh sering banget main kalau di misalkan udah lagi nunggu, lagi ganti scene atau segala macam, kita tuh suka banget bercanda gitu, dan bercandanya bukan kita doang berdua ya, tapi sama semua orang di situ. Karena memang ini keluarga banget nih rasa syutingnya gitu, jadi emang kayak kita abis ini mainin yuk, main ganjil genap gitu. Jadi kayak ganjil genap tuh misalkan kayak kita kayak ada, misalkan kita cari dulu kalau kalah ngapain gitu. Kalau misalkan kalah, nanti kita ke depan situ nyanyi ya, kalau enggak pura-pura ada burung di atas situ ya gitu, ke tempat rame gitu misalkan, kayak gitu. Pokoknya dibikin suasana syutingnya seru gitu ya, dan gak ngebosenin, jadi kalian juga memang deket satu sama lain ya. Jadi mungkin kelucuan-kelucuan itu yang kalian tadi dilupain lah ketika selesai filmnya. It's a wrap dan sedih, yang dirinduin gitu ya. Oke, kalau gitu kita mau bacain nih, ada beberapa tanggapan netizen mengenai film Teman Tapi Menikah 2. Nanti kalian yang bacain ya, dan juga kasih tanggapannya. Yuk, ini dia yang pertama nih. Siapa dulu yang mau baca? Mawar. Oke. Yang pertama nonton dan menarik, tapi yang kedua lebih menarik lagi. Can't wait. harus ya. Yang kedua, mungkin Mawar dan Adipati nggak cinlok, tapi menikah. Bisa jadi. Kan menurut mereka juga bisa jadi ya kan. Oke, yang ketiga, intinya nggak sabar banget buat nonton TTM 2. Yes. Dari trailernya aja berarti udah menarik banget ya kan. Makanya pada penasaran. Next. TTM 1 itu teman tapi mantan. TTM 2 teman tapi mesra. TTM versi Dito dan Ayu itu teman tapi menikah. Oke, berarti kalian teman tapi mesra karena yang kedua ya. Gimana tanggapan kalian? Ya, nggak tahu ya. Nonton aja dulu ntar. Siapa tahu berubah pikiran. Next. Aku tuh udah PO bajunya, gua warna abu, suami warna hitam. Terus niat banget nanti nonton TTM 2 pakai baju itu wak. Laki gua mau loh, biasanya mana mau kembaran. Yeah. Oh iya, gara-gara film ini. Aduh, jangan-jangan ini yang apa yang namanya? Yang komen mereka TTM juga. Oh iya, teman benar, tapi menikah jadi. ya kan. Ada lagi nih. Mawar mirip Maman Cip. Kenapa nggak dari awal TTM 1 Mawar aja pemerannya? Lihat dari trailernya, acting Mawar lebih greget dan dapat banget. Tuh kan baru trailer doang loh, udah greget banget loh, ya kan? Amin. Oke, gimana tanggapan kalian tentang banyaknya antusias orang yang udah nggak sabar dengan nonton TTM ini? TTM 2.
Antusiasme. Kita juga sangat antusias karena kita juga belum nonton ya sebenarnya. Oh, kalian belum nonton? Kita juga belum nonton. Jadi emang kita mau surprise banget waktu nanti nonton premiere. Premiernya. Gitu. Jadi kita juga sangat antusias. Semoga antusias kita ini sama seperti orang-orang yang antusias. Dan intinya kebahagiaan kita itu ada di Ayu sama Dito sih. Di saat mereka nonton dan mereka bahagia, berarti kebahagiaan kita sempurna gitu sih. Oke. Tapi setelah tayang Teman Tapi Menikah 2, apakah masih ada TTM 3, 4 dan selanjutnya mungkin? Kita berdoa juga seperti itu sih. Semoga ini kan ceritanya Ayu sama Dito ya, dan mereka masih muda, pasti buku-buku yang bakal keluar juga masih banyak. Iya, banyak cerita mereka yang mereka. Masih panjang sih sepertinya. Oke, semoga aja ada lagi. Jadi silahkan kalian apa sih yang harus disaksikan di Teman Tapi Menikah 2 ini dan MOP Lovers harus nonton. Silahkan promo. Mawar. Mawar dulu. Enggak nih kata-kata mutiara cuma kata-kata cuma dia punya. doang. Jadi film ini bakalan relate banget sama kalian pasangan muda atau mungkin yang mau menikah atau ya buat kalian yang sudah menikah dan ternyata berawal dari teman. Kalau hamil itu berdua dan film ini bakal ngajarin kalau hamil itu berdua tapi bukan sendiri karena dua-duanya harus saling support karena apapun perkataan dan perbuatan bakalan berpengaruh ke janin itu sendiri. Oke, seperti itu. Setelah kamu main di sini, apakah kamu pengen menikah muda? Enggak sih. Oh enggak ya, nanti dulu. Oke, kamu ada tambahan promo nggak? Apa ya? Oh ya, buat orang-orang yang menganggap Teman Tapi Menikah itu menjadi hal yang menyenangkan. Memang menyenangkan, tapi tidak semuanya segampang itu. Gitu. Nggak semudah itu ya. Itu tadi alasannya. Menikah itu berdua, bukan sendiri. Jadi apapun yang terjadi itu takes two to tango, gitu kan. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Adipati Terima Dolken, kasih. Mawar Doyong, terima kasih. Semoga sukses filmnya. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan Cinemob untuk hari ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Cinemob setiap hari Jumat jam 7 malam ya. Messi Rita pamit dan bye-bye.